Terima kasih sudah mengunjungi video saya. Sedikit cerita, saya semalam tiba di Blitar, hari sudah menjelang malam, dan hasil dari video rekaman saya tidak terlalu kelihatan kalau misalnya lagi di perjalanan malam. Jadi untuk kota Blitar saya lewatkan dulu, dan saya akan membahas mengenai Kabupaten Blitar. Baiklah, beginilah profil dari Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Kanigoro, setelah sebelumnya satu wilayah dengan kota Blitar. Kota Blitar sekarang menjadi enklave dari Kabupaten Blitar. Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Blitar berjumlah 1.223.745 jiwa dengan kepadatan 770 jiwa per kilometer persegi. Geografi, batas wilayah: utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan barat berbatasan dengan Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Kediri. Keadaan tanah: Gunung Kelut 1731 meter di atas permukaan laut adalah salah satu gunung api berstrato yang masih aktif di Pulau Jawa yang terletak di bagian utara kabupaten ini, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri. Bagian selatan Kabupaten Blitar yang dipisahkan oleh Sungai Brantas dikenal sebagai penghasil kaolin dan dilintasi oleh pegunungan Kapur Selatan. Pantai yang terkenal antara lain Pantai Tambak Rejo, Serang, dan Jala Sutra. Blitar, baik kota maupun kabupaten, terletak di kaki Gunung Kelut, Jawa Timur. Sedangkan bagian timur Kabupaten Blitar terletak di kaki dan lereng Gunung Kawi dengan titik tertinggi 2.551 meter di atas permukaan laut, sekaligus menjadi batas alami dengan Kabupaten Malang. Daerah Blitar selalu terkena lahar Gunung Kelut yang sudah meletus puluhan kali terhitung sejak tahun 1331. Lapisan-lapisan tanah vulkanik yang banyak ditemukan di Kabupaten Blitar bagian utara pada hakikatnya merupakan hasil pembekuan lahar Gunung Kelut yang telah meletus secara berkala sejak ratusan tahun yang lalu. Keadaan tanah di daerah Blitar yang kebanyakan berupa tanah vulkanik mengandung abu letusan gunung berapi, pasir, dan napal, batu kapur yang bercampur tanah liat. Tanah tersebut pada umumnya berwarna abu-abu kekuningan, bersifat masam, gembur, dan peka terhadap erosi. Tanah semacam itu disebut regosol yang dapat dimanfaatkan untuk menanam padi, tebu, tembakau, dan sayur mayur. Selain hijaunya persawahan yang mendominasi pemandangan alam di daerah Kabupaten Blitar, ditanam pula tembakau di daerah ini. Tembakau mulai ditanam sejak Belanda berhasil menguasai daerah ini sekitar abad ke-17. Bahkan kemajuan ekonomi Blitar pernah ditentukan dengan keberhasilan atau kegagalan produksi tembakau. Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat membagi Kabupaten Blitar menjadi dua, yaitu bagian utara dan selatan. Bagian selatan Kabupaten Blitar sering disebut Blitar Selatan. Kebanyakan tanahnya berjenis grumoso. Tanah semacam ini hanya produktif bila dimanfaatkan untuk menanam ketela pohon, jagung, dan jati. Sungai Brantas. Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Jawa Timur setelah Bengawan Solo. Sebagian mengalir di wilayah Jawa Tengah. Sungai ini memegang peranan penting dalam sejarah politik maupun sosial Provinsi Jawa Timur. Sungai yang berhulu di Gunung Arjuna ini turut membawa unsur-unsur utama dari dataran tinggi aluvial di Malang yang bersifat masam sehingga menghasilkan unsur garam yang berguna bagi kesuburan tanah. Di Kabupaten Blitar, aliran Sungai Brantas diberi tambahan unsur utama sehingga menyebabkan daerah dataran rendah aluvial yang dilintasi Sungai Brantas seperti Tulung Agung dan Kediri
memiliki tanah yang subur. Di Blitar juga saat ini terdapat 3 waduk atau bendungan, yakni Bendungan Serut, Lodoyo, Wulingi, dan Selorejo. Sejarah. Masa kerajaan. 3 daerah subur yaitu Malang, Kediri, dan Mojokerto seakan-akan diciptakan oleh Sungai Berantas sebagai pusat kedudukan suatu pemerintahan sesuai dengan teori natural seats of power yang dicetuskan oleh pakar geopolitik Sir Halford Mackinder pada tahun 1919. Teori tersebut memang benar adanya karena kerajaan-kerajaan besar yang didirikan di Jawa Timur seperti Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit semuanya beribu kota di dekat daerah aliran Sungai Berantas. Jika saat ini Kediri dan Malang dapat dicapai melalui 3 jalan utama, yaitu melalui Mojosari, Ngantang, atau Blitar, maka tidak demikian dengan masa lalu. Dulu orang hanya mau memakai jalur melalui Mojosari atau Blitar. Jika ingin bepergian ke Kediri atau Malang, hal ini disebabkan karena saat itu jalur yang melewati Ngantang masih terlalu berbahaya untuk ditempuh, seperti yang pernah dikemukakan oleh J.K.J. de Jong dan M.L. van den Venter pada tahun 1909. Jalur utara yang melintasi Mojosari sebenarnya saat itu masih sulit dilintasi mengingat banyaknya daerah rawa di sekitar muara Sungai Porong. Di lokasi itu pula Laskar Jaya Katwang yang telah susah payah mengejar Raden Wijaya pada tahun 1292 gagal menangkapnya karena medan yang terlalu sulit. Oleh karena itu, jalur yang melintasi Blitar lebih disukai orang karena lebih mudah dan aman untuk ditempuh, didukung oleh keadaan alamnya yang cukup landai. Pada zaman dahulu, daerah Blitar merupakan daerah lintasan antara Doho, Kediri dengan Tumampel, Malang, yang paling cepat dan mudah. Disinilah peran yang dimiliki Blitar, yaitu daerah yang menguasai jalur transportasi antara 2 daerah yang saling bersaing, atau Panjalu dan Jenggala, serta Doho dan Singosari. Banyaknya prasasti yang ditemukan di daerah ini, kira-kira 21 prasasti bisa dikaitkan dengan alasan tersebut. Kitab Negara Kertagama. Pendapat yang mengatakan bahwa Kabupaten Blitar merupakan daerah perbatasan antara Doho dengan Tumampel dapat disimpulkan dari salah satu cerita dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa Raja Airlangga meminta Empu Barada untuk membagi kerajaan Kediri menjadi 2, yaitu Panjalu dan Jenggala. Empu Barada menyanggupinya dan melaksanakan titah tersebut dengan cara menuangkan air kendi dari ketinggian. Air tersebut konon berubah menjadi sungai yang memisahkan kerajaan Panjalu dan kerajaan Jenggala. Letak dan nama sungai ini belum diketahui dengan pasti sampai sekarang. Tetapi beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa sungai tersebut adalah Sungai Lekso. Masyarakat sekitar menyebutnya Kali Lekso. Pendapat tersebut didasarkan atas dasar etimologis mengenai nama sungai yang disebutkan dalam Kitab Pararaton. Kitab Pararaton. Diceritakan dalam Kitab Pararaton bahwa bala tentara Daha yang dipimpin oleh Raja Jaya Katwang berniat menyerang pasukan kerajaan Singosari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara melalui jalur utara, Mojosari. Adapun yang bergerak melalui jalur selatan disebutkan dalam Kitab Pararaton dengan kalimat saking pinggir aksa anuju inlawor, anjung juring Singosari pisan, yang berarti dari tepi aksa menuju lawor langsung menuju Singosari. Nama atau kata aksa yang muncul dalam kalimat tersebut diperkirakan merupakan kependekan dari Kali Aksa, yang akhirnya sedikit berubah namanya menjadi Kali Lekso. Pendapat ini diperkuat lagi dengan peta buatan abad ke-17 digambar ulang oleh De Jong yang mengatakan bahwa di sebelah timur sungai ini, Sungai Lekso, adalah wilayah Malang dan di sebelah baratnya adalah wilayah Blitar. Candi. Karena letaknya strategis, Blitar penting artinya bagi kegiatan keagamaan terutama Hindu.
Pada masa lalu, lebih dari 12 candi tersebar di seantero Blitar. Adapun candi yang paling terkenal di daerah ini adalah Candi Penataran yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Glegok. Menurut riwayatnya, Candi Penataran dahulu merupakan candi negara atau candi utama kerajaan. Pembangunan Candi Penataran ini dimulai ketika Raja Kertajaya mempersembahkan Sima untuk memuja Sirapaduka Batara Pala yang berangkat tahun Saka 1119 atau 1197 Masehi. Nama Penataran ini kemudian besar bukan nama candinya, melainkan nama statusnya sebagai candi utama kerajaan. Di candi pusat semacam ini di Bali juga disebut dengan penataran. Misalnya Pura Panataran Sasi. Menurut seorang ahli, kata natar berarti pusat, sedangkan candi penataran di sini dapat diartikan sebagai candi pusat. Sebelah timur Candi Penataran terdapat Candi Pelumbangan yang berlokasi di Kecamatan Doko, yang oleh masyarakat setempat juga dijadikan sebagai objek wisata. Hari jadi. Salah satu sumber sejarah yang paling penting adalah prasasti karena merupakan dokumen tertulis yang asli dan terjamin kebenarannya. Prasasti dapat diartikan sebagai tulisan dalam bentuk puisi yang berupa pujian. 6 abad yang lalu, tepatnya pada bulan Waisaka tahun Saka 1283 atau 1361 Masehi, Raja Majapahit yang bernama Hayam Wuruk beserta para pengiringnya menyempatkan diri singgah di Blitar untuk mengadakan upacara pemujaan di Candi Penataran.